Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung aja ya, kita bahas materi yang sudah Anda siapkan. Bab 14 dari buku Brain Power. Fokusnya ini relevan banget sih di zaman sekarang. Gimana yoga, praktek yang udah lama banget, ini ternyata bisa ngaruh ke otak dan ya bantu menenangkan pikiran. Banyak dari kita kan lagi cari cara buat lepas dari stres, kesibukan. Nah, mari kita lihat, apa sih kata sains, ya berdasarkan sumber ini, tentang gimana yoga bekerja di kepala kita. Oke, tujuan kita jelas nih. Kita mau bongkar bukti-bukti ilmiahnya. Bener nggak sih ada klaim manfaat yoga buat pikiran? Terus kalau bener, ada perubahan nyata nggak di otak? Kalau iya, kayak apa perubahannya, prosesnya gimana? Kita telusuri bareng ya temuan-temuan kunci dari bab ini. Tentu, ini topik yang pas banget ya. Yang menarik, bab ini tuh nggak cuma ngomongin soal peregangan fisik atau kelenturan gitu, tapi malah lebih dalam. Sumber ini nyajiin temuan studi loh tentang gimana yoga bisa ubah kimia otak, terus pola aktivitas listriknya, bahkan struktur fisiknya juga. Ini kan buka kemungkinan kalau yoga bisa jadi alat yang ya lumayan ampuh lah buat dukung kesehatan mental sama kemampuan kognitif Anda. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang paling terasa atau kelihatan dulu kali ya. Bab ini kan merangkum beberapa manfaat yoga yang udah ada penelitiannya. Salah satunya peningkatan suasana hati atau mood. Disebutin banyak yang merasa lebih tenang, bahkan ada rasa seger lagi gitu, revitalized setelah yoga. Betul, selain itu ada juga laporan soal berkurangnya rasa capek, rasa lelah, dan yang penting juga nih ada indikasi peningkatan kinerja kognitif. Sumber ini nyorot secara spesifik soal peningkatan waktu reaksi itu loh, seberapa cepat kita bisa respon stimulus, terus juga memori kerja, working memory. Oh, working memory ya, kemampuan otak buat nahan sama ngolah info sementara pas lagi ngerjain sesuatu, gitu kan? Kayak nginget nomor telepon sambil nyari kontaknya. Iya, persis. Dan kayaknya manfaat ini nggak terbatas buat kelompok tertentu aja ya. Disebutkan ada rangkuman studi-studi yang nunjukin penurunan gejala depresi sama kecemasan di berbagai macam orang lewat yoga. Oh gitu, jadi dampaknya bisa dirasain luas ya? Bener banget. Nah, biar lebih meyakinkan lagi nih, sumber ini ngangkat satu studi perbandingan yang cukup penting. Studi ini secara khusus bandingin efek yoga sama olahraga ringan lain yang populer, jalan kaki. Ini kan ngejawab pertanyaan penting ya, manfaat mental yoga itu cuma karena gerak badannya aja, atau emang ada sesuatu yang lebih di yoganya? Wah, perbandingan langsung kayak gini penting banget emang. Bisa ceritain dikit nggak soal studinya? Apa sih yang bikin menarik? Jadi, studi ini dirancang cukup rapih. Ada 2 grup partisipan, satu grup yoga 1 jam 3 kali seminggu. Grup satunya lagi jalan kaki, durasi sama frekuensinya persis sama. Nah, ini jalan selama 12 minggu. Tujuannya jelas mau lihat beda dampaknya ke aspek psikologis. Oke, 12 minggu. Terus hasilnya gimana? Yoga ada bedanya nggak dibanding jalan kaki? Hasilnya ternyata signifikan banget. Grup yang yoga itu nunjukin penurunan tingkat kecemasan yang jauh lebih besar dibanding grup jalan kaki. Gak cuma itu, peningkatan mood positifnya juga lebih tinggi secara bermakna di grup yoga. Wah, ini kuat banget temuannya. Berarti ada sesuatu di yoga mungkin ya, gabungan gerakan, napas, fokusnya, yang kasih manfaat psikologis lebih dari sekedar olahraga biasa. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kenapa yoga bisa seefektif itu? Gimana penjelasannya di level otak? Bab ini bilang apa soal mekanismenya? Nah, sumber ini nawarin beberapa penjelasan ilmiah yang menarik. Salah satu mekanisme kunci yang diangkat itu ada kaitannya sama neurotransmitter. Namanya GABA, gamma aminobutyric acid. Studi perbandingan yoga versus jalan kaki tadi itu ternyata nggak cuma ngukur mood sama kecemasan aja. Mereka juga ngelakuin pemindaian otak partisipannya. Oh, jadi beneran dilihat ya otaknya? Terus apa yang kelihatan dari pemindaian itu soal GABA? Jadi mereka nemuin kalau kadar GABA di otak partisipan grup yoga itu secara signifikan lebih tinggi setelah 12 minggu itu. Dibandingin sama grup jalan kaki ya. Nah, GABA ini bisa dibilang kayak rem alami di otak kita lah. Fungsinya kan ngerem aktivitas saraf yang berlebihan. Kadar GABA yang lebih tinggi itu biasanya dikaitin sama rasa tenang, rileks, terus berkurangnya cemas sama depresi. Jadi, salah satu hipotesis utamanya, yoga itu lewat prakteknya secara langsung ngerangsang peningkatan kadar GABA di otak. Gitu ya?
Dan si zat penenang alami ini yang jadi salah satu kunci efek menenangkan yoga. Tepat sekali. Peningkatan GABA ini dianggap salah satu jalur biologis penting yang ngejelasin kenapa yoga bisa efektif buat ngeredain stres sama kecemasan. Ini bukan sugesti doang, tapi ada perubahan kimiawi yang keukur di otak. Menarik banget soal kimia otak ini. Tapi apa cuma itu? Ada mekanisme lain nggak yang dibahas? Gimana dengan aktivitas listrik di otak, gelombang otak gitu? Pertanyaan bagus. Itu mekanisme potensial lain yang juga dibahas lumayan dalam. Otak kita kan memang ngasilin aktivitas listrik yang polanya naik turun. Itu yang kita kenal sebagai gelombang otak. Jenis gelombang yang dominan itu bisa nunjukin kondisi mental kita saat itu. Nah, bab ini nyorot gimana yoga bisa ngaruh ke setidaknya 2 jenis gelombang utama. Gelombang apa aja tuh? Terus hubungannya sama kondisi mental kita gimana? Pertama itu gelombang alfa. Gelombang ini paling dominan pas kita lagi rileks, tenang, tapi tetap sadar. Mirip pas lagi ngelamun santai atau meditasi ringan gitu. Penelitian yang dirangkum di sumber ini nunjukin kalau ukuran sama frekuensi gelombang alfa itu cenderung naik setelah sesi yoga yang ada napas terkontrol, pranayama, meditasi, sama pose fisik asana. Oke, jadi peningkatan alfa ini sejalan ya sama rasa tenang abis yoga. Terus, gelombang kedua yang kena pengaruh? Yang kedua itu gelombang beta. Nah, kalau beta ini beda. Biasanya gelombang ini paling kuat pas kita lagi fokus banget sama satu tugas. Lagi konsentrasi, analisis, atau ngitung. Ini kaitannya sama kewaspadaan mental dan kinerja kognitif. Menariknya, beberapa jenis praktek yoga, terutama yang nekenin teknik pernafasan, pranayama, itu ditemuin bisa ningkatin aktivitas gelombang beta ini. Tunggu sebentar. Ini agak kontras ya kesannya. Satu sisi yoga ningkatin alfa yang nenangin, tapi sisi lain bisa juga ningkatin beta yang buat fokus. Gimana nih maksudnya? Iya sih. Kayak paradoks ya. Tapi sebenarnya ini nunjukin fleksibilitas efek yoga. Kemungkinan besar, efek ke gelombang otaknya itu tergantung jenis yoga atau teknik spesifik yang dilakuin. Mungkin yoga yang lebih meditatif lebih kuat dorong alfa. Sementara praktek yang nuntut fokus napas atau konsentrasi bisa jadi ningkatin beta. Secara umum, ada tinjauan literatur penting dari tahun 2015 yang dikutip di bab ini. Nyimpulin kalau yoga itu kayaknya cenderung ningkatin frekuensi gelombang otak secara umum. Nah, ini yang diduga ikut andil dalam peningkatan fungsi kognitif secara keseluruhan. Jadi, ya bisa nenangin sekaligus najemin, tergantung prakteknya. Peningkatan GABA, perubahan pola gelombang otak, efeknya ke fungsi otak kelihatannya lumayan signifikan ya. Tapi ini cuma efek sesaat abis kita yoga atau bisa tahan lama. Ada dampak jangka panjangnya nggak? Nah, ini bagian yang mungkin paling bikin wah gitu ya. Dari temuan yang dibahas di bab ini, ada bukti yang makin kuat nunjukin kalau manfaat yoga itu bukan cuma fungsional atau sementara. Praktek yoga yang rutin, yang terus-menerus, itu diduga bisa nyebabin perubahan fisik yang permanen pada struktur otak itu sendiri. Perubahan fisik, maksudnya beneran struktur otak bisa berubah bentuk atau ukurannya gitu gara-gara yoga. Itu kedengarannya luar biasa banget. Memang luar biasa, tapi ya itu yang ditunjukin sama beberapa studi pemindahan otak kemungkinan besar pakai MRI ya, yang dirujuk di sumber ini. Studi-studi ini bandingin otak praktisi yoga jangka panjang sama kelompok kontrol, orang yang olahraga lain atau nggak olahraga. Hasilnya cukup konsisten. Para yogi ini cenderung punya volume materi abu-abu atau gray matter yang lebih besar di beberapa area otak tertentu. Materi abu-abu? Itu kan bagian otak yang penting buat proses informasi kan? Penting banget. Materi abu-abu ini jaringan otak yang isinya badan sel saraf sama sinaps, tempat sebagian besar pemrosesan informasi terjadi. Volume materi abu-abu yang lebih gede itu sering dikaitin sama fungsi kognitif yang lebih baik. Nah, area spesifik yang sering disebut kalau ngomongin yoga itu hipokampus. Hipokampus ini area krusial buat belajar sama ngebentuk memori baru. Jadi temuan ini nunjukin kalau rutin yoga mungkin bisa nguatin pusat memori di otak Anda. Wow, bisa memperbesar area otak buat memori. Ini implikasinya gede banget sih. Apalagi buat belajar atau jaga daya ingat pas nambah usia. Implikasinya emang signifikan. Dan gak cuma hipokampus, ada temuan lain yang juga menarik banget soal amigdala. Amigdala ini kan dikenal sebagai pusat rasa takut atau alarm emosi di otak. Terlibat banget dalam respon stres sama kecemasan. Nah, pada orang yang tingkat stresnya tinggi, beberapa jenis yoga yang lebih nekenin meditasi sumber, ini kasih contoh kayak yin yoga yang pelan dan nahan posenya lama,
itu diobservasi bisa nyebabin penyusutan atau penurunan volume amigdala. Amigdala bisa menyusut. Itu berarti respons kita ke pemicu stres atau rasa takut bisa jadi nggak sekuat sebelumnya. Jadi lebih kalem gitu. Secara teori, logikanya gitu. Amigdala yang lebih kecil atau kurang reaktif itu sering dihubungin sama regulasi emosi yang lebih baik dan respon stres yang lebih terkontrol. Jadi gabungan perubahan struktural ini, materi abu-abu di hipokampus nambah, terus amigdala mungkin nyusut, itu cocok banget dan ngejelasin kenapa praktisi yoga sering laporan memorinya ningkat, kemampuan belajarnya juga, tapi sekaligus ngerasa lebih tenang dan kurang cemas. Ini nunjukin kalau efek yoga bukan cuma perasaan doang, tapi didukung perubahan fisik nyata di otak. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal yoga ya. Bukan lagi cuma aktivitas fisik atau relaksasi biasa, tapi bisa dibilang kayak latihan langsung buat otak kita. Nah, ngomong-ngomong, yoga kan banyak banget alirannya ya. Ada yang atletis banget kayak vinyasa, ada yang lembut banget kayak yoga restoratif. Sumber ini kasih saran nggak? Gimana milih jenis yoga yang pas buat dapetin manfaat otak ini? Sumber ini memang nekenin pentingnya kita sadar kalau gaya yoga itu macam-macam banget. Ada spektrum luas dari yang dinamis banget, bakar kalori, sampai yang fokus utamanya pemulihan, peregangan pasif yang lama, sama perenungan meditatif. Contohnya kayak yin yoga atau yoga restoratif tadi. Terus, ada panduan praktisnya nggak buat milih dari sekian banyak pilihan itu? Saran yang dikasih sih cukup pragmatis ya, masuk akal. Sesuaikan pilihan jenis yoga dengan tujuan utama Anda. Misalnya nih, kalau prioritas Anda sekarang ngurangin stres kronis, ngenangin sistem saraf, ya gaya yoga yang lebih pelan, meditatif, restoratif, kayak yin yoga atau mungkin hatha yoga yang lembut, kemungkinan besar bakal lebih efektif. Praktek kayak gitu mungkin lebih langsung efek ke mekanisme peningkatan GABA atau perubahan di amigdala yang tadi kita bahas. Sebaliknya, kalau tujuannya lebih ke arah kebugaran fisik atau mungkin latih fokus dinamis, ya gaya yoga lain mungkin lebih cocok. Intinya, kenali tujuan Anda, terus cari gaya yang paling dukung tujuan itu. Baik, itu saran yang praktis banget. Jadi, setelah kita telusuri semua temuan ini, apa artinya semua ini bagi Anda yang dengerin? Rangkuman dari bab 14 ini cukup jelas ya. Yoga itu kayaknya jauh lebih kompleks dan berdampak dari sekedar olahraga fisik. Bukti ilmiah yang disajiin nunjukin potensi yoga buat secara terukur ngubah kimiawi otak Anda. Misalnya dengan naikin kadar neurotransmitter penenang alami kayak GABA. Nggak cuma itu, yoga juga berpotensi ngubah pola aktivitas listrik di otak, kayak nginduksi gelombang alfa yang nenangin, atau di konteks lain gelombang beta yang dukung fokus. Dan yang mungkin paling bikin kagum ya, itu bukti awal yang nunjukin kalau praktek yoga yang konsisten jangka panjang, itu bahkan bisa jadi ngebentuk ulang struktur fisik otak Anda. Nambah volume di area penting kayak hipokampus buat memori, dan mungkin nenangin pusat kecemasan kayak amigdala dengan ngurangin ukurannya. Ini artinya, kalau Anda lagi nyari pendekatan yang ada dasar sainsnya buat ngelola stres sehari-hari, perbaiki mood, pertajam fokus mental, atau ngeredain rasa cemas, yoga bisa jadi tambahan yang berharga banget dalam perangkat kesehatan mental Anda. Temuan-temuan di bab ini ngasih landasan ilmiah yang cukup kuat lah buat mempertimbangkan yoga. Bukan cuma sebagai hobi atau olahraga, tapi ya sebagai bagian dari gaya hidup yang dukung kesehatan otak dan pikiran Anda. Tentu aja, sains pasti bakal terus gali lebih dalam buat pahamin mekanisme yang lebih spesifik, nuansa yang lebih halus lagi. Tapi ya, dari diskusi kita berdasarkan sumber ini, muncul satu pertanyaan menarik yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri. Pertanyaan reflektif apa tuh? Mungkinkah kekuatan unik dari yoga itu sebenarnya ada di integrasi khasnya antara 3 elemen? Atur napas yang disadari, pranayama, gerak fisik yang terkoordinasi, asana, sama kualitas kehadiran dan kesadaran penuh di momen sekarang, mindfulness. Apa sinergi dari ketiga komponen ini yang dijalanin barengan, itu yang ngasilin manfaat gabungan yang lebih gede daripada cuma jumlah efek masing-masing kalau dilakuin kepisah. Ini sebuah pemikiran tentang potensi holistik yoga yang mungkin lebih dari sekedar detail mekanisme individual yang kita bahas, tapi menarik banget buat direnungkan, sesuatu yang mungkin bakal terus dieksplorasi ke depannya. Sebuah pemikiran penutup yang menggugah banget ya. Terima kasih sudah menyimak penelaan kita kali ini terhadap bab 14 dari Brain Power. Semoga wawasan ini bermanfaat dan kasih perspektif baru buat Anda tentang hubungan antara yoga, otak, dan ketenangan pikiran.